Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Firkah dimanapun yang sedang berada, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini Firkah sudah berada di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ya. Tepatnya di sebuah lokasi tempat peristirahatan terakhir dari seorang milioner Tulungagung. Beliau ini dulunya merupakan pendiri, pemilik sebuah perusahaan rokok yang cukup besar ya, Reco Pentung teman-teman. Dan di belakang kita ini kita sudah berada di area tempat peristirahatan terakhir beliau ya, Reco Sewu. Baik teman-teman, kita akan coba melihat ya sebenarnya seperti apa istana terakhir dari seorang milioner, seorang yang sangat berpengaruh ya, yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Dan beliau ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi warga masyarakat Tulungagung. Setelah beliau meninggal dunia, beliau disemayamkan ya di area lokasi ini. Jadi kalau kita perhatikan di bagian depan ini ada banyak sekali patung-patung Reco Pentung yang seperti itu ya bosku. Mulai dari yang besar yang seperti itu. Yang besar ini ada beberapa model begitu ya. Ada model yang besarnya seperti itu, kemudian ada yang seperti ini. Kemudian di bagian kanan dan kiri yang merupakan pagarnya itu kalau kita perhatikan bahwa banyak sekali patung Reco Pentung yang seperti ini ya, dan itu berjajar hingga mau masuk dalam ke sana. Baik, kita akan coba berjalan-jalan melihat tempat istana terakhir sang pendiri Reco Pentung yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Namun kebetulan hari ini sang juru kunci itu lagi sakit teman-teman, jadi kita nggak bisa mendapatkan sumber informasi ya dari beliau. Nah seperti ini teman-teman, banyak sekali ya patung-patung yang seperti ini. Kemudian di bagian sisi kanan dan kirinya adalah yang seperti ini ya. Nah patung-patung itu pernah saya temukan ya, ataupun banyak sekali saya temukan ketika saya eksplor di bekas pabrik rokok Reco Pentungnya. Jadi patung yang sejenis itu banyak banget di dalam bekas pabrik tersebut ya. Dan ternyata di sini pun malah jumlahnya bisa dibilang ribuan begitu ya. Luar biasa banget. Sebuah tempat peristirahatan yang sangat ikonik ya bosku.
Kemudian kalau kita perhatikan di bagian sini, patungnya menghadapnya berbeda ya, ketimbang di area sini, teman-teman, yang merupakan area pintu masuk ya. Itu menghadapnya langsung, nah langsung ya ke arah kita datang, yang seakan-akan ini merupakan sebuah sambutan selamat datang begitu ya. Kemudian di area sini, ini patung sudah mulai berbeda letak posisinya, menghadap ke dalam ya. Ini sih kalau aku mengartikannya sebagai istilah dipersilahkan begitu ya bosku, sudah masuki ruang tamunya begitu kalau dalam sebuah bangunan rumah biasa. Aku sih mengartikannya seperti itu, namun aku nggak tahu filosofi yang sebenarnya ya dari keberadaan patung-patung yang seperti ini. Tujuan dibangun awalnya itu seperti apa, VRK sendiri kurang begitu paham, namun setidaknya saya merasakan yang demikian. Nah ini teman-teman, sudah selayaknya sebuah istana ya yang terdiri dari beberapa bagian begitu. Bagian pintu utama, kemudian kita memasuki bagian lainnya ketika kita masuk ya ke area ini. Jika disebut ini merupakan sewu ataupun reco sewu ya dalam bahasa Indonesia itu 1000 arca, sepertinya masuk akal, karena meskipun aku nggak menghitung ya satu-satu, namun arca di sini tuh banyak banget. Kemudian di tengah sana itu yang bener-bener besar ya bosku. Jadi memang kalau saya rasakan ya di area ini itu sejuk banget. Udaranya sepoi-sepoi begitu ya, karena ini sih udah dekat dengan pantai Popoh teman-teman. Jadi di belakang saya itu ya, di sana itu udah laut lepas ya, laut kidul bisa dibilang seperti itu. Wow. Serius ya, aku sangat takjub melihat sebuah istana tempat peristirahatan terakhir dari beliau sang pendiri Reco Pentung. Luar biasa banget teman-teman. Pagarnya ya keliling mutar itu terdapat patung-patung yang serupa yang duduk begitu ya. Dan ini wow, ini tinggi banget ya patungnya. Jadi di sini ada tulisannya ya teman-teman, Padepokan Reco Sewu. Perusahaan Rokok Reco Pentung Tulungagung, tanggal 2 bulan 5 tahun 1946. Luar biasa banget. Kemudian di bagian sini juga terdapat semacam aula begitu ya bosku. Nah seperti ini. Ini tentunya merupakan sebuah tempat yang disiapkan khusus bagi para tamu yang datang ke tempat ini, yang ingin melepaskan penat begitu ya. Mantap sih ini. Serius ya, di sini tuh dingin banget gitu.
seger gitu ya suasananya. Kalau di sini, kalau aku perhatikan ya, di bagian bawahnya itu juga dibuatkan semacam relief juga ya, seperti ini. Relief dari reco pentung ini ya, teman-teman. Luar biasa banget. Penataannya keren juga ya. Di pojokan kanan dan kiri sama ya. Jadi di pojokan sana itu ada patung yang besar, yang kemudian di sini tuh seakan-akan dikawal begitu ya, dengan banyak sekali patung-patung reco pentung yang ukurannya lebih kecil. Nah, seperti ini, teman-teman. Wow, patung ini benar-benar sangat besar ya. Waduh, luar biasa sih. Reco Sewu 1000 arca, sepertinya juga cukup masuk akal ya. Banyak sekali di sini. Kemudian yang keren ini juga ya. Jadi di bagian sini tuh, nah, banyak sekali arca-arca kecil yang mungil begitu ya bosku. Nah, seperti itu ya. Dan ini tuh memutar juga dia. Wah, luar biasa banget ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sana, arca-arca yang sangat mungil gitu ya bosku. Banyak banget sih. Jadi mulai dari bawah sana ya. Nah ini nyampe di atas. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian di bagian sana juga. Jadi kalau aku sih melihatnya ini semacam tugu selamat datangnya begitu ya. Dari pintu yang berbeda. Kenapa saya sebut dari pintu yang berbeda? Karena pintunya dari sini, teman-teman, ini tertutup gitu ya. Kemudian kita tadi masuknya dari pintu depan sana gitu. Kondisinya seperti ini. Sangat luar biasa banget. Baiklah sobat, dan kita sudah berada di sisi yang berbeda ya, di samping dari area Reco Sewu, dan di sampingnya persis ini terdapat Palereman Nyai Roro Kidul. Jadi jika ada beberapa orang yang datang ke tempat ini, sebenarnya tujuan utamanya adalah masuk ke dalam bangunan itu, yang dimana di dalam bangunan itu merupakan pusat ataupun tempat meditasi ya di lokasi ini. Jadi kalau kita perhatikan di bagian depannya juga terdapat semacam dua patung penjaga, teman-teman, dan di depannya sini terdapat rangkaian pagar begitu ya. Namun sayang sekali ketika saya datang ke tempat ini, beliau sang juru kunci sedang mengalami sakit, dan konon katanya Palereman ini sudah lama ya tidak dibuka. Jadi kalau kita baca ya di beberapa tulisan yang tertera, di tengah-tengahnya itu terdapat tulisan Mbah Ratu gitu ya, penguasa Laut Selatan, Ratu Segoro Kidul, dan beberapa sebutan lainnya ya. Kemudian di samping kanannya itu terdapat sebuah keterangan, bila mana Anda akan melarung abu sembahyang dulu di Palereman ini, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di samping kiri itu, kalau saya baca, ini merupakan sebuah kejadian ya yang terjadi pada tahun 1991. Jadi
foto di Palerman, perayaan 1 Suro 1991, anak sekolah dari Trenggalek, Kediri, Tulungagung. Segala kegiatan perayaan diambil gambarnya. Setelah dicuci, 36 biji dari yang jadi hanya 1. Jadi dari 36 foto ternyata hanya 1 saja yang jadi, teman-teman. Apakah yang melatar belakangi? Wallahu a'lam bishawab. Baik sobat, kita akan coba melihat ya ke bagian sisi sampingnya seperti apa pusat spiritual dari lokasi ini, yang dimana di dalamnya itu merupakan sebuah bangunan ya yang biasanya sering banget dipakai oleh saudara-saudara kita yang datang ke tempat ini yang ingin melakukan meditasi spiritual. Jadi kondisinya yang seperti ini ya. Di samping kiri ini terdapat patung yang menempel di tembok begitu. Di atasnya ada tulisan Palerman gitu ya. Baik, kita akan bergeser ke sisi yang sampingnya ya, seperti apa begitu ya bosku. Sebenarnya sih saya bertujuan ya untuk masuk ke dalam melihat seperti apa begitu bagian dalam yang sebenarnya, karena selama ini yang saya ketahui bagian dalam ya dari bangunan ini itu hanya melalui video saja. Namun sayang ketika saya datang ke sini pun sepertinya saya juga nggak bisa begitu ya untuk melihat bagian dalamnya. Jadi dicerita-ceritakan ya di dalam bangunan ini kita bisa melakukan meditasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa melakukan meditasi dengan berbagai macam niat yang kita inginkan gitu ya. Mulai dari kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, mendapatkan semacam kekayaan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang menjadi spesial ya dari Palerman Nyai Roro Kidul ini yang seperti ini. Jadi di sini ada tulisan ya, Nyai Roro Kidul. Kemudian tiangnya ini, teman-teman. Jadi di tiang ini ya, ini dililit patung naga begitu ya, kanan dan kiri. Kondisinya yang seperti ini. Teman-teman, ini adalah bagian dari kebudayaan kita ya. Kita tidak boleh menilainya yang seperti apa. Yang penting kita selaku generasi muda, anak bangsa, tetap menghargai, tetap menghormati keberadaan bangunan-bangunan yang seperti ini. Keren sih ya. Di bagian atasnya sana itu terdapat patung ataupun relief ya dari Nyai Roro Kidul, yang di atasnya lagi itu ada patung besar yang seperti itu ya, Reco Pentung. Nah seperti ini teman-teman bagiannya ya. Dari sisi yang berbeda kita bisa lihat teman-teman cungkup ya, ataupun bangunan kerucut yang berada di depan kita itu di dalamnya merupakan makam dari sang pendiri Reco Pentung. Namun sayang sekali memang kita tidak bisa akses masuk karena sang juru kunci tidak ada ya. Dan saya tanya-tanya ke beberapa orang di sekitar lokasi ini, beliau sedang sakit. Baiklah, sebenarnya saya ingin masuk ke dalam, namun karena situasi dan kondisi ya, kita bisa melihat saja bagian utama dari Reco Sewu yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ini. Jadi memang kalau kita perhatikan seluruh tembok pembatas ya yang mengitari bangunan inti yang berada di depan kita ini, semuanya itu dijaga oleh patung-patung yang seperti ini, teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi patung-patungnya seperti ini berputar mengelilingi seluruh area lokasi ini.
Kemudian yang saya perhatikan ya, di keempat tiang dari bangunan inti ini, nah bangunan kerucut ini ya, itu kesemuanya dililit oleh patung seekor naga yang sedang membuka mulutnya begitu ya. Kemudian di bagian sana itu ada patung Reca Pentung ya, namun di situ kalau aku perhatikan mulutnya terbuka, menganga sangat lebar. Itu sangat berbeda dengan beberapa ataupun kebanyakan patung ya yang disematkan di bangunan ini. Jadi memang keseluruhan bangunan ini seperti ini, teman-teman. Bisa kita lihat ya dari samping. Itu bangunan ini memang keseluruhannya dikelilingi oleh patung-patung yang seperti itu. Mudah-mudahan beliau almarhum bisa mendapatkan tempat yang selayak-layaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memang kalau di lokasi ini ya, aku merasakan sih sejuk gitu ya. Karena ini memang letaknya berada di sebuah bukit begitu yang jauh di atas sana ya, itu sudah laut kidul gitu ya. Kondisinya seperti ini, teman-teman. Dan pengunjungnya pun nggak ada. Itu mobilku cuma satu-satunya di sini. Semuanya dikelilingi oleh arca. Luar biasa banget tempat ini. Baiklah sahabat, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah pantau saya di edisi video kali ini di Reca Sewu ya, Tulungagung, Jawa Timur, yang dimana di area ini merupakan tempat peristirahatan terakhir, istana terakhir dari sang pendiri Reca Pentung itu sendiri. Namun memang sayang saya tidak mendapatkan informasi ataupun bisa bertemu ya dengan sang juru kunci, karena beliau dikabarkan sudah lama begitu ya nggak membuka palereman Nyai Roro Kidulnya. Beliau sudah sepuh dan dikabarkannya sih sering sakit ya. Mudah-mudahan beliau bisa segera sehat seperti sedia kala. Sayang sekali ya kita tidak bisa masuk ke bangunan inti pusat spiritual dari lokasi ini. Ya seperti ini kondisinya, teman-teman, sejuk seger gitu ya. Baiklah, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.